Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Pak Priwandi dan rekan-rekan semua. Saya Ufia Izmi. Hari ini akan memaparkan materi mengenai aset lancar, PSAK 14 terkait persediaan, PSAK 69 terkait agrikultur, dan PSAK 58 terkait aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan. Aset lancar. Entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar jika entitas memperkirakan akan merealisasikan aset atau memiliki intensi untuk menjual atau menggunakannya dalam siklus operasi normal. Entitas memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan. Entitas memperkirakan akan merealisasi aset dalam jangka waktu 12 bulan atau setelah periode pelaporan, atau aset merupakan kas atau setara kas sebagaimana definisi PSAK 2, kecuali aset tersebut dibatasi pertukaran atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. PSAK 14 terkait persediaan. Persediaan adalah aset yang dikuasai untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi untuk penjualan tersebut, atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Pengukuran persediaan. Persediaan diukur pada mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Nilai realisasi neto adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan. Biaya persediaan terdiri dari seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat kini. Biaya pembelian persediaan meliputi harga beli, biaya impor, pajak lainnya selain yang dapat ditagih kembali setelahnya oleh entitas kepada otoritas pajak, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat diatribusikan pada perolehan barang jadi, bahan, dan jasa. Diskon barang, rabat, dan item serupa lain dikurangkan dalam menentukan biaya pembelian. Biaya konversi meliputi biaya yang secara langsung terkait dengan unit yang diproduksi, misalnya biaya tenaga kerja langsung, termasuk juga alokasi sistematis overhead produksi tetap dan variabel. Overhead produksi tetap adalah biaya produksi tidak langsung yang relatif konstan tanpa memperhatikan volume produksi yang dihasilkan. Overhead produksi variabel adalah biaya produksi tidak langsung yang berubah secara langsung mengikuti perubahan volume produksi. Pengalokasian overhead produksi tetap ke biaya konversi didasarkan pada kapasitas fasilitas produksi normal. Overhead produksi variabel dialokasikan pada unit produksi atas dasar penggunaan aktual fasilitas produksi. Biaya lain termasuk dalam biaya persediaan hanya sepanjang biaya tersebut timbul agar persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat kini. Contohnya, mungkin tepat memasukkan overhead non-produksi atau biaya perancangan produk untuk pelanggan tertentu sebagai biaya persediaan. Teknik pengukuran biaya. Teknik pengukuran biaya persediaan seperti metode biaya standar atau metode eceran demi kemudahan dapat digunakan jika hasilnya mendekati biaya. Biaya standar memperhitungkan level normal penggunaan bahan dan perlengkapan, tenaga kerja, efisiensi, dan kapasitas. Biaya standar ditelaah secara reguler dan jika diperlukan direvisi sesuai dengan kondisi kini. Metode eceran seringkali digunakan dalam industri eceran untuk mengukur persediaan dengan item yang cepat berubah dalam jumlah banyak, serta memiliki margin yang serupa sehingga tidak praktis untuk menggunakan metode penetapan biaya lainnya. Rumus biaya. Biaya persediaan untuk item yang secara umum tidak dapat dipertukarkan atau not ordinary interchangeable dan barang atau jasa yang dihasilkan dan dipisahkan untuk proyek tertentu diperhitungkan berdasarkan identifikasi khusus terhadap biayanya masing-masing. Biaya persediaan, kecuali yang disebut dalam paragraf di atas, dihitung dengan menggunakan rumus biaya masuk pertama keluar pertama atau rata-rata tertimbang. Entitas menggunakan rumus biaya yang sama terhadap seluruh persediaan yang memiliki sifat dan kegunaan yang sama bagi entitas. Untuk persediaan yang memiliki sifat dan kegunaan yang berbeda, rumus biaya yang berbeda diperkenankan. Pengakuan sebagai beban. Jika persediaan dijual,
maka jumlah tercatat persediaan tersebut diakui sebagai beban pada periode diakuinya pendapatan atas penjualan tersebut. Setiap penurunan nilai persediaan menjadi nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pembalikan penurunan nilai persediaan karena peningkatan nilai realisasi neto diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah persediaan yang diakui sebagai beban pada periode terjadinya pembalikan tersebut. Misalkan 69 terkait agrikultur. Aktivitas agrikultur adalah manajemen transformasi biologis dan panen aset biologis oleh entitas untuk dijual atau untuk dikonversi menjadi produk agrikultur atau menjadi aset biologis tambahan. Aset biologis adalah hewan atau tanaman hidup. Biaya untuk menjual adalah biaya inkremental yang diatribusikan secara langsung untuk pelepasan aset, tidak termasuk beban pembiayaan dan pajak penghasilan. Kelompok aset biologis adalah penggabungan dari hewan atau tanaman hidup yang serupa. Panen adalah pelepasan produk dari aset biologis atau pemberhentian proses kehidupan aset biologis. Produk agrikultur adalah produk yang dipanen dari aset biologis milik entitas. Tanaman produktif atau bearer plant adalah tanaman hidup yang digunakan dalam produksi atau penyediaan produk agrikultur. Diharapkan untuk menghasilkan produk untuk jangka waktu lebih dari satu periode. Memiliki kemungkinan yang sangat jarang untuk dijual sebagai produk agrikultur, kecuali untuk penjualan sisa yang insidental. Transformasi biologis terdiri dari proses pertumbuhan, degenerasi, produksi, dan prokreasi yang mengakibatkan perubahan kualitatif atau kuantitatif pada aset biologis. Nilai wajar atau fair value adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengakuan dan pengukuran. Entitas mengakui aset biologis atau produk agrikultur jika dan hanya jika entitas mengendalikan aset biologis sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan aset biologis tersebut akan mengalir ke entitas. Nilai wajar atau nilai perolehan aset biologis dapat diukur secara andal. Aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, kecuali untuk kasus di mana nilai wajar tidak dapat diukur secara andal. Produk agrikultur yang dipanen dari aset biologis milik entitas diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual pada titik panen. Pengukuran seperti ini merupakan biaya pada tanggal tersebut ketika penerapan PSAK 14 terkait persediaan atau pernyataan lain yang berlaku. PSAK 58 terkait aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan. Aset tidak lancar adalah aset yang tidak memenuhi definisi aset lancar. Entitas mengklasifikasikan suatu aset tidak lancar atau kelompok pelepasan sebagai dikuasai untuk dijual ketika jumlah tercatatnya akan dipulihkan terutama melalui transaksi penjualan daripada melalui pemakaian berlanjut. Pengukuran aset tidak lancar atau kelompok lepasan yang dikuasai untuk dijual atau sebagai dikuasai untuk didistribusikan kepada pemilik. Aset tidak lancar atau kelompok lepasan diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk didistribusikan kepada pemilik ketika entitas berkomitmen untuk mendistribusikan aset atau kelompok lepasan kepada pemilik. Untuk kasus tersebut, aset harus tersedia untuk segera didistribusikan dan pendistribusian harus sangat mungkin terjadi. Aset tidak lancar yang akan ditinggalkan. Entitas tidak boleh mengklasifikasikan aset tidak lancar atau kelompok lepasan yang akan ditinggalkan sebagai dikuasai untuk dijual, karena jumlah tercatatnya terutama akan dipulihkan melalui pemakaian berlanjut. Entitas tidak boleh mencatat aset tidak lancar yang tidak digunakan sementara seakan-akan seperti telah ditinggalkan. Pengukuran aset tidak lancar atau kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual. Kelompok lepasan atau disposal group, suatu kelompok aset yang dilepaskan dengan dijual atau cara lainnya secara bersama-sama sebagai kelompok dalam transaksi tunggal dan liabilitas yang berhubungan secara langsung dengan aset tersebut yang akan dialihkan dalam transaksi tersebut. Dalam kelompok ini,
termasuk goodwill yang diperoleh dalam kombinasi bisnis jika kelompok ini adalah unit penghasil kas di mana goodwill telah dialokasikan sesuai dengan PSAK 48 terkait penurunan nilai aset paragraf 80 hingga 87, atau jika kelompok pelepasan merupakan operasi dalam unit penghasil kas tersebut. Entitas pengukur aset tidak lancar atau kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual. Entitas mengukur aset tidak lancar atau kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk didistribusikan kepada pemilik pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk mendistribusikan. Penyajian dan pengungkapan. Entitas menyajikan dan mengungkapkan informasi yang membuat pengguna laporan keuangan mampu untuk mengevaluasi dampak keuangan dari operasi yang dihentikan dan pelepasan aset tidak lancar atau kelompok lepasan. Biaya untuk menjual, yaitu biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan pada pelepasan aset atau kelompok lepasan selain biaya pembiayaan dan beban pajak penghasilan. Jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai dari suatu aset. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.